الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآيات. صدق الله العظيم. أما بعد. Asrul Mukarramin, para ulama, para kiai, para asatidz, para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin malam Ahad yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, kesempatan yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan ini, kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang selalu memberikan nikmat kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim dan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini akan senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat. Kita niat kesini pengen ibadah. Kita kesini pengen iktikaf. Kita kesini pengen memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita hidup di dunia agar mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, sebab niat itu sangat berpengaruh sekali, sangat besar sekali pengaruhnya. Siapa yang niatnya lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar amal ibadahnya dengan amalan-amalan, dengan pahala yang berlimpah-limpah. Tapi kalau ada orang yang niatnya dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan dari dunia itu. Tapi di akhiratnya, di sisi Allah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka pada malam hari ini kita bersama-sama untuk bersama-sama mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian tentang fikih muamalah. Fikih yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, yang berhubungan dengan sesama muslim. Pas kebetulan pada malam hari ini kita nanti akan bareng-bareng melihat, memahami tentang al-qirot. Temanya al-qirot. Qirot itu memberikan modal usaha, atau istilah lainnya adalah mudharabah. Ini sangat penting untuk kita jadikan pelajaran. Sebab syariat Islam hadir di tengah-tengah kita itu untuk mengatur, untuk menjadi solusi dari persoalan-persoalan umat. Sehingga dengan hadirnya syariat Islam, ya,
memberikan apa? Solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam terkait dengan ekonomi Islam. Di sini disebutkan qala walil qirati arba'atu syarati. Qirat itu ada 4 syarat. Ayyakuna ala nazim min ad-darahima wa damanir. Qirat itu harus dilakukan, harus dilaksanakan dengan modal yang berupa mata uang, yang dicetak, nazim berupa mata uang, baik yang terdiri dari dirham ataupun dinar, baik mata uang yang berbentuk perak ataupun berbentuk emas. Wa ayyadana mali lil amil. Kemudian shahibul mal dalam hal ini orang yang punya modal, yang punya duit, ya, itu memberikan izin, mengizinkan kepada amil, orang yang punya usaha, untuk apa? Pitakon mutlakon, untuk dikelola, untuk diusahakan, untuk digunakan modal, untuk usaha perdagangan ataupun yang lainnya, di mana yang motif ghaliban, yang usaha itu tidak berhenti pada umumnya, yang usaha itu tidak masuk pada umumnya. Artinya usaha-usaha yang produktif, usaha yang sudah jalan. Ya. Jadi nggak boleh ya akad qirat ini ya diberikan kepada usaha-usaha yang tempat sempit. Ya. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak, kadang ya apa usulnya sangat sedikit, kadang beriman dan sebagainya. Jadi di sini disebutkan di mana yang hobi usaha-usaha yang pada umumnya tidak berhenti. Al-qiratu wal mudharabatu bimakna wahid. Di sini disebutkan qirat, pemberian modal, ya, sama mudharabah istilah lainnya makna wahid dan itu sama. Jadi kalau ada istilah qirat atau ada istilah mudharabah yang artinya sama, yaitu memberikan modal usaha. Kita memberikan ya sejumlah uang kepada orang yang punya usaha, yaitu qirat. Wal qiratu mustaqim min al-qasdi wal al-qasdu. Kata qirat itu diambil dari kata al-qasdu yang artinya memutus. Di antara qata'at akan min malihi lihat tajrofiha. Qirat itu artinya memutus. Kenapa disebut memutus? Karena begitu qirat itu sudah diakadkan, qirat itu sudah diucapkan, maka orang yang punya harta, orang yang punya modal menjadi terputus. Terputus apanya? Terputus penguasaannya. Misalkan hanya punya modal, setelah diberikan kepada seseorang atau orang yang punya usaha, maka ketika itu hubungan saya dengan uang itu sudah tidak ada lagi. Penguasaan saya terhadap uang itu sudah berhenti, sudah terputus, menjadi beralih kepada amil, kepada yang punya usaha. Makanya tadi orang yang punya modal itu memberikan izin ya kepada amil, kepada yang punya usaha secara mutlak. Sok mangga dikelola duit itu untuk usahanya apa saja bebas terserah yang punya usaha mutlak. Ya. Kapan saja silakan dikelola. Ya. Nanti setelah mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua. Ya. Setelah mendapat keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua. Terserah kesepakatan mau 70% dengan 30%, 70% buat yang punya modal, yang 30% buat yang punya usaha, atau 50%. Terserah tergantung kepada kesepakatan antara yang punya modal dengan yang punya usaha.
bisa kita pahami bersama, kirot itu adalah memberikan